Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua sehat, kuat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Hikmah dari sepak bola. Hampir semua siswa SMA, MA, atau SMK mengalami kekagetan intelektual dan emosional saat pertama kali menjejakkan kakinya. Betapa tidak, beberapa saat yang lalu mereka masih duduk di bangku SMP, MTS atau yang sederajat. Sekarang mereka telah ada di bangku SMA, MA atau SMK. Tidak sedikit dari mereka canggung dengan kondisi ini. Demikian juga kegelisahan yang dirasakan oleh siswa sebuah SMA dalam kisah ini. Mengetahui kegelisahan yang menggelora di benak anak-anak SMA, anak-anak didiknya, seorang guru merasa terpanggil untuk ikut memberikan alternatif pilihan. Dia berpikir keras apa yang harus dilakukan untuk membantu anak-anak didiknya yang sedang gundah dan bingung tersebut. Pada banyak kesempatan, sang guru ini banyak merenung untuk mencari cara agar anak-anak didiknya menjadi lebih optimis, menjadi lebih semangat untuk masa-masa depan mereka. Kegelisahan dan kegunaan anak-anak SMA tersebut sangat wajar. Sebagaimana diketahui, usia SMA merupakan usia pancaroba dan sekaligus usia jembatan antara usia remaja dan dewasa. Pada masa ini, anak-anak seperti mereka sangat rentan dengan berbagai perubahan maupun informasi yang ada di sekelilingnya. Tidak hanya itu, mereka juga harus menentukan berbagai pilihan yang menyapanya di depan. Maka, jika tidak diperhatikan dan dibimbing dengan saksama, dengan baik dan teliti, baik oleh orang tua dan guru-gurunya, anak-anak ini bisa terjerembab dalam kubangan ketidakbaikan maupun pergaulan yang merugikan mereka di masa depan, seperti narkoba, pergaulan bebas, maupun sikap-sikap lain yang membuat mereka rugi di masa yang akan datang. Setelah berpikir keras, guru tersebut akhirnya menemukan jawaban. Setelah dipikir secara mendalam dan setelah yakin dengan cara tersebut, guru itu memanggil semua anak didiknya. Para anak didiknya diminta untuk pergi ke lapangan pada hari Minggu ini. Pada hari yang dimaksud, anak-anak yang sedang berada pada usia perkembangan ini pergi ke lapangan. Setelah sampai di lapangan, sang guru ternyata sudah menunggu dengan wajah ceria dan penuh senyum menyambut anak-anak didiknya itu. Sang guru lantas meminta anak-anak didiknya itu untuk duduk di bawah pohon yang rindang. Kebetulan hari ini lumayan terik, sehingga dengan duduk di bawah pohon rindang akan membuat mereka tidak kepanasan, sekaligus bisa merasakan embusan angin yang sejuk meski di siang hari. Setelah itu, guru ini meminta para siswa untuk membuat 2 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 11 siswa atau 11 orang. Setelah sudah terbentuk 2 kelompok, sang guru meminta mereka untuk bermain bola sekitar 15 menit setiap babaknya. Selain 22 anak yang bermain sepak bola, siswa yang lain menjadi penonton sekaligus pemberi semangat bagi teman-teman yang sedang bermain sepak bola. Permintaan sang guru mereka sambut dengan sukacita. Meski demikian, tidak sedikit yang heran dan bertanya-tanya dalam hati tentang maksud dan tujuan guru mengajak para siswa berkegiatan bermain bola di siang hari ini. Pertandingan pun dimulai. Anak-anak bermain dengan semangat. 15 menit pertama telah usai. Para anak didik kemudian istirahat sebentar. Setelah itu mereka melanjutkan permainan sepak bola. Waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa 15 menit kedua pun juga telah usai. Anak-anak yang kelelahan diminta guru untuk istirahat sebentar. Ada yang minum, ada yang makan makanan ringan,
dan ada juga yang merupakan tubuhnya di atas rerumputan yang hari itu seperti ikut memberikan semangat kepada mereka. Setelah waktu dianggap cukup untuk istirahat, sang guru meminta anak-anak kelas 1 SMA ini untuk duduk membentuk lingkaran besar. Dengan membentuk lingkaran besar seperti ini, suasana keakraban, kekerabatan, dan kekeluargaan sangat terasa. Sang guru kemudian bertanya kepada murid-muridnya, "Anak-anakku, tahukah kenapa saya meminta kalian bermain sepak bola, sedangkan yang lain menjadi penontonnya? Agar kita tidak jenuh, agar kita sehat, agar kita akrab." Demikianlah beberapa jawaban yang menyeruak dari bibir-bibir tunas bangsa ini. Mendengar berbagai jawaban tersebut, sang guru tersenyum. Sang guru kemudian menjelaskan, "Anak-anakku, selain menyehatkan, sepak bola juga punya manfaat lain. Manfaat tersebut adalah mengajarkan kita untuk fokus pada tujuan, tenang dalam bersikap, maupun saling bekerja sama. Kita melakukan umpan ke sana kemari, menggiring bola, dan menendang. Semua itu bertujuan untuk mencetak gol. Nah, gol itu merupakan tujuan atau cita-cita kita. Itu ibaratnya. Para penonton juga diharapkan dapat mengambil pelajaran betapa untuk sampai pada tujuan atau untuk mencapai cita-cita, kita harus melewati banyak adangan dan banyak rintangan. Kadangkala adangan itu dilakukan oleh satu orang. Akan tetapi, adangan itu juga pernah atau kadang dilakukan oleh beberapa orang sekaligus. Anak-anakku, itulah permisalan atas tantangan yang harus kita hadapi untuk mencetak gol, untuk bisa mencapai tujuan, harapan, dan cita-cita kita. Tidak jarang adangan itu akan mencederai kita, entah cedera biasa-biasa saja atau cedera parah. Tapi yang pasti, itulah tantangan yang harus kita hadapi. Tidak ada orang sukses yang jalannya lurus, tanpa rintangan, tanpa masalah, tanpa hadangan. Ujian dan hadangan tersebut bisa dari orang lain, dan juga, dan bahkan sangat sering, dari diri kita sendiri. Akan tetapi, semua rintangan itu, semua hadangan itu akan bisa kita hadapi dengan mudah apabila kita fokus, rendah hati, dan tidak malu untuk bertanya. Semua orang yang fokus, tenang, tidak malu bertanya ketika menghadapi masalah, akan mudah meraih kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaannya. Mendengar penjelasan sang guru, semua anak-anak kelas 1 SMA tersebut terdiam. Semua seperti mendapatkan ilmu baru, pandangan baru tentang bola atau tentang kegiatan bermain sepak bola. Ternyata bermain sepak bola atau berolahraga sepak bola memberi manfaat kepada kita untuk membentuk menjadi pribadi yang unggul. Hari ini mereka belajar tentang bagaimana usaha mencapai cita-cita. Sang guru pun berharap setelah hari ini anak-anak didiknya tidak akan canggung untuk melangkahkan kaki menyambut masa depan mereka. Tidak takut tatkala masalah menyerimpung, dan tidak takut ketika harus menentukan pilihan. Sahabat, sudahkah kita fokus pada tujuan, sekaligus bersikap tenang, rendah hati, dan tidak malu bertanya untuk mencapai semua tujuan kita? Apakah dalam menghadapi setiap rintangan, masalah, dan cobaan, kita selalu bersikap meremehkan, sombong, dan suka marah-marah? Jika kita suka marah, sombong, dan menyepelekan, maka kita akan mudah mengalami kekalahan, kerugian, kekhawatiran, dan akhirnya kita tidak bisa meraih cita-cita kita. Tidak hanya itu, kekalahan itu pun menjadi semakin lengkap dengan cedera yang sangat mungkin menimpa kita, baik cedera fisik, cedera mental, maupun cedera spiritual. Sahabat, kita adalah makhluk dengan banyak sekali potensi yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka dari itu, mari kita fokus dalam mencapai tujuan dan senantiasa rendah hati, tidak malu bertanya,
dan senantiasa saling bekerja sama satu sama lain dalam melakukan kebaikan. Mari kita pancang dalam akal dan hati kita cita-cita yang harus kita raih, yang harus kita tempuh, yang harus kita wujudkan. Mari kita kerahkan semua daya untuk mencetak sebanyak-banyaknya gol kemenangan dalam hidup ini. Kemudian menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan dan semesta. Semoga hikmah lain dari sepak bola ini bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.